Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ain Fitriani. Saya dari Prodi PG PAUD tingkat 2 semester 4. Saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Inovasi Pendidikan. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya bersama teman-teman saya ke sekolah RA Aliyah. Nah, dalam PPT yang pertama itu membahas mengenai pengembangan kurikulum 2013 di RA Aliyah. Nah, kurikulum 2013 di RA Aliyah ini dikembangkan mengacu pada teori pendidikan berbasis standar. Dan kurikulum tersebut berbasis kompetensi. Pendidikan berbasis standar menetapkan standar nasional pendidikan anak usia dini sebagai kriteria pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Nah, dalam pengembangan pendidikan PAUD khususnya di RA Aliyah ini dituntut untuk meningkatkan mutu dan layanan pada anak didik yang mampu mengembangkan potensi anak didik seoptimal mungkin. Untuk itu, RA Aliyah perlu mengembangkan kurikulum 2013 ini agar dalam pelaksanaan pembelajarannya itu mempunyai pedoman dan arah demi kemajuan lembaga yang dipimpinnya. Nah, adapun pedoman agar terlaksananya tujuan RA Aliyah ini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu merumuskan visi dan misi di RA Aliyah. Lalu yang kedua, membuat perencanaan program jangka panjang dan jangka pendek dengan melibatkan guru dan orang tua. Lalu yang ketiga, mengorganisasikan semua kegiatan di RA Aliyah. Lalu yang keempat, memberi motivasi kepada guru dan staf pelaksana dan semua tenaga yang mengajar di RA Aliyah. Lalu yang kelima, melakukan supervisi secara kesinambungan. Yang keenam, melakukan kegiatan evaluasi program. Lalu yang ketujuh, melaporkan semua kegiatan. Nah, ketujuh poin tersebut adalah pedoman agar dalam pelaksanaan program pengembangan kurikulum 2013 ini tercapai, maka guru-guru di RA Aliyah menerapkan mengacu pada pedoman yang 7 ini. Mungkin poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya Intan Nama Fitriani akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya sebelumnya, yaitu prinsip-prinsip pengembangan kurikulum di RA Aliyah. Yang pertama, berpusat pada potensi, perkembangan, serta kebutuhan peserta didik dan lingkungannya. Nah, pengembangan kurikulum dengan potensi peserta didik yang berbeda. Oleh karena itu, proses pembelajarannya pun dilaksanakan secara individual, kelompok, dan juga klasikal. Nah, yang kedua, beragam dan terpadu. Nah, kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik. Selain itu juga kondisi daerah dengan menghargai dan tidak diskriminatif terhadap perbedaan agama, suku budaya, adat istiadat, serta status sosial dan gender. Yang ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga seni. Nah, poin yang ketiga ini, kurikulum itu dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni ini berkembang secara dinamis. Oleh karena itu, semangat dan isi kurikulum mendorong peserta didik untuk mengenal dan dapat memanfaatkan secara tepat perkembangan teknologi dan seni itu. Kemudian yang keempat, relevan dengan kebutuhan. Nah, pengembangan kurikulum berdasarkan kecakapan hidup atau life skill dengan memperhatikan perkembangan integritas pribadi, kemandiriannya, keterampilan dalam berpikir, kecerdasan
spiritual, emosional, sosial, musikal, dan yang lainnya. Kemudian yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Nah, substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi bidang kajian keilmuan dan bidang pengembangan yang direncanakan, disajikan secara terpadu dan berkesinambungan. Yang selanjutnya, belajar sepanjang hayat. Nah, kurikulum ini ya diarahkan pada proses perkembangan, pemberdayaan peserta didik yang akan berlangsung sepanjang hayat. Nah, hal ini ditanamkan sejak dini agar peserta didik senang belajar sepanjang hayat, karena kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang serta arah perkembangan manusia seutuhnya. Yang selanjutnya, seimbang antara kepentingan global, nasional, dan lokal. Kepentingan global, nasional, dan lokal harus saling harus saling mengisi dan memperdayakan sejalan dengan perkembangan era globalisasi. Berpegang teguh pada moto Bhinneka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk poin selanjutnya yaitu ada program pendidikan berbasis keunggulan lokal di RA Al-Ihya. Nah, RA Al-Ihya juga mempunyai keunggulan lokal, di antaranya adalah program membentuk jiwa seorang entrepreneur pada diri seorang anak ya. Nah, yakni melalui kegiatan seperti kunjungan ke home industry dengan keunggulan di daerah sekitar lingkungan sekolah itu sendiri gitu. Nah, misalnya itu seperti kunjungan ke kampung bordir. Nah, dengan anak melakukan kunjungan ke kampung bordir ini, anak akan mendapatkan wawasan mengenai bagaimana cara atau proses membordir itu. Kemudian juga anak akan melihat bagaimana proses berlangsungnya pembuatan bordir hingga sampai siap dijual itu. Nah, selain itu, anak juga diminta untuk mempraktekkan langsung oleh dirinya sendiri gitu, sehingga anak akan memiliki pengalaman dalam hal membordir seperti itu. Nah, sehingga dari kegiatan tersebut sekolah mengharapkan anak bisa memiliki jiwa seorang entrepreneur pada dirinya. Selain itu, sekolah juga sangat mengharapkan bahwa nantinya generasi penerus bisa memunculkan suatu mata pencaharian gitu bagi orang-orang lain. Mungkin seperti itu ya. Nah, selain itu di sekolah RA Al-Ihya juga terdapat suatu pendidikan berbasis kearifan lokal di mana dalam pembelajarannya itu guru mengangkat suatu permainan tradisional untuk diajarkan kepada anak. Misalnya seperti permainan enggrang, kemudian congklak, dan sebagainya. Nah, dengan anak melakukan permainan tersebut, sehingga anak bisa mengenal lebih banyak lagi mengenai permainan-permainan tradisional, sehingga permainan tradisional itu tidak akan tergantikan oleh perubahan zaman seperti itu. Karena melihat dari zaman sekarang bahwa anak-anak itu sangat minim sekali untuk melakukan suatu permainan berupa permainan tradisional, dan malah kebanyakan sekarang itu anak-anak lebih sering bermain bersama temannya itu dengan menggunakan gadget. Nah, mungkin seperti itu pemaparan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.